Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Lahan Adi Purwanto, Askom MOM, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjut dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan bagian frontend user dari proyek kami, yaitu Sistem Informasi Semesta Cafe. Perkenalkan, nama saya Andika Eka Prasetyo dengan NIM 240 3040110, berperan sebagai frontend user developer sekaligus UI UX designer. Tanggung jawab utama saya adalah merancang antarmuka pengguna yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga nyaman digunakan, responsif, dan memberikan pengalaman yang intuitif. Dalam pengembangan frontend ini, kami tidak hanya fokus pada tampilan, tetapi juga pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem atau yang biasa disebut user flow. Pada video ini, saya akan menampilkan dua versi tampilan, yaitu versi web dan mobile, karena aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan secara optimal di berbagai perangkat. Selain itu, saya juga akan menunjukkan sedikit implementasi kode di balik tampilan tersebut, agar dapat terlihat bagaimana desain yang kami buat benar-benar diterapkan secara teknis di dalam sistem. Baik, untuk bagian hero section, pada halaman utama ini, kami menggunakan hero section sebagai tampilan pertama yang dilihat oleh pengguna. Layout dibuat menggunakan konsep asymmetric split layout, di mana sisi kiri difokuskan pada informasi utama seperti judul, deskripsi, dan tombol aksi, sedangkan sisi kanan digunakan untuk visual. Untuk visual, kami tidak menggunakan gambar berat secara berlebihan, melainkan mengoptimalkan tampilan menggunakan teknik CSS seperti glass morphemes dan efek visual ringan. Hal ini bertujuan agar tampilan tetap menarik tetapi tidak membebani performa aplikasi. Kami juga menerapkan animasi bertahap atau staggered animation sehingga elemen tidak muncul sekaligus. Dari sisi UX, ini membantu pengguna membaca informasi secara bertahap, mulai dari judul, deskripsi, hingga tombol aksi. Selain itu, kami menampilkan statistik seperti jumlah menu, jumlah meja, dan rating untuk membangun kepercayaan pengguna sejak awal. Pendekatan ini kami gunakan karena halaman pertama sangat berpengaruh terhadap kesan awal pengguna terhadap aplikasi. Selanjutnya, pada halaman menu, kami menggunakan tampilan berbasis card grid layout. Setiap menu ditampilkan dalam bentuk kartu agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik secara visual. Dengan tampilan ini, pengguna dapat dengan cepat melihat gambar, nama, dan harga produk. Kami juga menerapkan konsep progressive disclosure, yaitu pengguna hanya melihat satu berdasarkan kategori yang dipilih. Hal ini membantu mengurangi beban informasi karena pengguna tidak perlu melihat semua menu sekaligus. Dalam desain UX, ini penting untuk menjaga fokus pengguna. Dari sisi performa, kami menggunakan teknik seperti lazy loading, sehingga hanya dimuat saat dibutuhkan. Tombol tambah ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau untuk meningkatkan kenyamanan interaktif. Kami juga memberikan feedback visual pada setiap interaksi agar pengguna merasa sistem merespon aksi mereka. Untuk bagian cart, untuk keranjang belanja, kami menggunakan pendekatan modal atau pop-up, bukan halaman baru. Hal ini membuat interaksi menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan reload halaman. Kami juga menerapkan conditional rendering, di mana form akan menyesuaikan dengan pilihan pengguna. Sebagai contoh, input nomor meja hanya akan muncul jika memilih dine-in. Bagian total harga dibuat lebih kontras agar mudah terlihat sebelum pengguna melakukan checkout. Pendekatan ini membantu pengguna mengambil keputusan dengan lebih cepat. Untuk bagian reservasi, pada fitur reservasi,
Kami merancang alur yang jelas dan terstruktur. Pengguna diwajibkan memilih tanggal dan waktu terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna dapat memilih meja melalui denah interaktif. Meja yang dipilih akan memberikan feedback visual berupa perubahan warna dan ukuran. Sedangkan meja yang tidak tersedia akan otomatis terkunci. Hal ini membantu pengguna memahami kondisi secara cepat tanpa perlu membaca banyak informasi. Untuk bagian usernya yaitu kami menggunakan React itu about, lalu card, lalu hero, lalu menu, lalu ada kontak, footer, hero CSS, dan menu. Lalu reservation, dan navbar CSS. Baik, selanjutnya kita akan mengaktifkan untuk versi yang mobile. Kami menggunakan pendekatan mobile first design. Tampilan secara otomatis menyesuaikan ukuran layar. Navigasi dibuat lebih ringkas. Tombol ditempatkan agar mudah dijangkau oleh ibu jari. Kami juga menjaga kenyamanan membaca dengan ukuran teks yang sesuai. Untuk bagian card, keranjang tetap menggunakan konsep bottom set. Hal ini memberikan konsistensi pengalaman pengguna. Kami juga menghindari animasi yang terlalu berat agar aplikasi tetap ringan dan tidak lag.
Setelah pelanggan membuat pesanan atau reservasi, kemana data tersebut bermuara agar bisa dikelola oleh kasir. Bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya Naufal, yaitu frontend admin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal dari Brisal. Di sini saya bertugas untuk mengembangkan dashboard admin dari Semesta Coffee. Nah, jika antarmuka pelanggan itu lebih fokus pada keindahan dan kemudahan, maka antarmuka admin itu lebih fokus pada efisiensi dan juga kejelasan data. Nah, di sini saya merancang dashboard ini agar kasir dan manajer bisa melihat ringkasan operasional harian dalam satu layar, mulai dari jumlah pesanan masuk, status reservasi meja, hingga pendapatan harian. Lalu di bagian transaksi kasir dapat mengubah status pesanan misalnya dari menunggu atau pending bisa menjadi selesai atau dibatalkan hanya dengan satu kali klik. Begitu status reservasi meja diubah di sini, maka antarmuka front end user yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Andika, tadi akan langsung mendeteksi bahwa meja tersebut sudah tidak tersedia. Nah, lalu ada reservasi meja. Di halaman reservasi ini, kami merancang alur kerja atau workflow yang mencegah bentrok atau double booking saat ada pelanggan yang memesan meja secara online. Statusnya akan otomatis masuk sebagai pending. Lalu admin bisa mengklik tindak lanjut. Nah, keunggulan logika kami itu di validasi formnya. Jika admin memutuskan untuk menerima reservasi, sistem mewajibkan admin untuk mengetikkan nomor meja. Nah, nomor meja ini nantinya akan dibaca oleh sistem kasir. Jadi itu saat ada pelanggan walk-in yang mau duduk di meja tersebut, maka sistem kasir di menu admin order akan menolak dan memberitahu bahwa meja itu tuh sudah direservasi. Nah, ini saya juga menambahkan katalog menu yang sederhana agar pihak kafe itu bisa menambah menu baru atau mematikan status tersedia jika stok bahan itu sudah habis, yang akan otomatis update ke katalog pelanggan. Ini adalah kode dari dashboard admin Semesta Coffee. Lalu untuk logika pengambilan data API call, yaitu mengambil data dari ringkasan bisnis dari backend API. Untuk logika auto refresh, yaitu tarik data dari pertama kali dashboard dibuka, lalu membuat siklus penarikan data otomatis setiap 5 detik. Ini membuat dashboard seolah-olah real time tanpa perlu merefresh seluruh halaman. Untuk fungsi pembersihan, yaitu hentikan siklus jika admin pindah ke halaman lain, misal halaman menu. Lalu untuk utilitas tampilan, set warna khusus untuk grafik pie chart, yaitu hijau, orange, merah, dan biru. Fungsi memformat angka biasa menjadi format mata uang rupiah. Untuk logika ekspor laporan Excel dan PDF, yang yaitu ekspor ke Excel menggunakan Excel JS dan membuat header judul di halaman file Excel, lalu membuat baris kolom tabel dan mengisi data dari state top menu ke dalam baris-baris Excel, lalu proses konversi file dan pengunduhan. Lalu yang kedua, ekspor ke PDF menggunakan HTML2 PDF, yaitu membuat elemen HTML menjadi PDF lalu mengunduhnya. Lalu untuk admin login, nah di sini ada state management. Yang pertama, menyimpan data saat yang diketik kasir atau admin di gform, username dan password. Lalu menyimpan proses error, misal passwordnya salah, untuk ditampilkan ke layar, yaitu akan muncul error. Status loading untuk mengubah teks tombol saat sedang memproses data. Hook bawaan recruiter untuk berpindah halaman secara dinamis. Lalu untuk logika fungsi dinamis untuk menangkap semua perubahan ketika di dalam input, memperbarui state berdasarkan nama file, username atau password. Lalu menghapus pesan error lama saat user mulai mengetik ulang. Nah, fungsi utama untuk mengeksekusi proses login ke backend yaitu untuk mencegah from melakukan reload halaman atau mengaktifkan efek loading pada tombol. Nah,
mengirim post request ke API login di Railway. Jika backend menyatakan kombinasi username dan password valid, simpan token akses rahasia ke dalam local storage browser, lalu lempar user ke halaman dashboard utama admin untuk melihat admin menu. Yang pertama ada state management, yaitu untuk menyimpan data sementara, menyimpan daftar seluruh menu, dan menyimpan daftar kategori. Lalu status mode UI, mode tambah atau edit, ID menu yang sedang diedit, efek loading saat tombol ditekan. Lalu ada sistem notifikasi melayang di atas. State khusus panel kategori baru, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan panel, lalu input teks kategori baru. Untuk admin orders, pertama ada stage management utama, yaitu untuk menyimpan daftar seluruh transaksi dan menyimpan daftar menu aktif untuk setiap kasir manual. Itu stage untuk filter data di tabel itu. Yang kedua, state untuk model pembayaran. Nah, di sini data pesanan yang mau dibayar, input nominal uang dari sisi kasir, lalu metode pembayaran mau kris atau cash, lalu menampung hasil sukses atau gagalnya dari database. Lalu untuk admin reservation JSX, yang pertama state management, itu untuk menyimpan data reservasi dari DB, lalu kontrol pop-up konfirmasi, menyimpan data spesifik yang sedang diklik. Lalu untuk stage from di dalam modal tidak lanjut. Yang kedua, sinkronisasi data. Yang pertama, yang kedua, sinkronisasi data real time polling untuk menarik data reservasi dari API, lalu menampilkan pertama pada saat halaman dibuka. Fitur auto refresh atau cek reservasi baru setiap 5 detik membantu admin segera tahu jika ada pelanggan yang booking dari HP mereka. Lalu yang ketiga, logika tindak lanjut reservasi, membuka model dan mengisi nilai default from sesuai data yang diklik. Lalu jika meja yang sudah diset sebelumnya, lalu tampilkan, jika belum, kosongkan from. Mengirim keputusan admin, terima atau tolak, dan nomor meja ke backend. Validasi cerdas, jika admin menyetujui, admin wajib mengalokasikan meja. Lalu untuk tutup modal dan refresh table agar status langsung. Fungsi utilitas untuk mengubah format tanggal bawaan MySQL menjadi lebih rapi. Logika desain cerdas. Fungsi ini mengatur bentuk tombol menu secara otomatis. Jika terbuka, berbentuk persegi panjang dengan pendingnya lebar. Nah, jika tertutup, berbentuk kotak persisi 4x5. Nah, logika desain cerdas. Nah, ini untuk admin sidebar. Logika desain cerdas dynamic styling. Nah, fungsi ini mengatur bentuk tombol menu secara otomatis. Jika tertutup, berbentuk persegi panjang dengan pending lebar. Lalu jika tertutup, berbentuk kotak presisi 45x45 yang isinya tepat di tengah. Nah, tentu saja agar tombol-tombol ini di dashboard admin ini berfungsi, maka diperlukan mesin pemroses yang di belakang layar untuk arsitektur backend dan hostingnya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mas Noval. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rino Miftah Aprianto. Di sini saya bertugas di bagian backend dan juga hosting pada aplikasi web Semesta Cafe ini. Tugas saya itu apa sih? Nah, jika diibaratkan sebuah restoran, teman-teman front end tadi itu membangun ruang makan yang indah. Nah, tugas saya di sini itu adalah membangun dapur dan juga sistem pelayanannya. Di sini tugas saya ada 3. Yang pertama ada arsitektur komunikasi atau API, 2 ada keamanan logika atau business logic, dan yang ketiga ada publikasi dan keamanan akses atau hosting deployment. Kita bahas dari yang nomor 1 dulu ya. Nah, tugas saya yang nomor 1 itu di sini ada membuat arsitektur komunikasi atau API. Nah, sistem yang saya bangun bertugas menjadi pelayan atau penghubung lah ya. Nah, ketika pelanggan memesan kopi dari HP mereka atau front end usernya, sistem saya itu menerima pesanan itu dan menerjemahkannya, kemudian meneruskannya ke layar kasir.
atau ke front end adminnya. Nah, jalur komunikasi inilah yang kami sebut sebagai API. Nah, API ini saya buat menggunakan Thunder Client di VS Code ya sebagai uji cobanya. Nah, ini mungkin kalau lebih mungkin lebih jelasnya saya tunjukkan saja ya. Nah, ini teman-teman Thunder Client extensionnya ya. Bisa kalian download di sini. Cari saja Thunder Client. Nah, di sini saya menguji coba berbagai API yang saya buat untuk backendnya ya. Nih ada sisa-sisa sebelumnya. Nah, untuk membuat ini jangan lupa untuk memasukkan localhost laptop Anda. Terus jangan lupa juga untuk menyalakan servernya. Jika tidak, pasti akan error seperti ini. Nah, untuk mengaktifkannya, kita masuk ke terminal CMD ya. Kemudian pastikan di root folder backend di project kalian atau di codingan kalian ya. Kemudian kita ketik ini node-index.js untuk mengaktifkannya ya. Kemudian enter. Jika berhasil, pasti akan muncul seperti ini. Jika gagal, paling muncul silang dan misal gagal atau gimana lah seperti itu. Nah, jika berhasil, pasti kode JSON ini akan memunculkan reaksi yang berbeda, bukan error. Semuanya sama. Pasti akan berhasil kalau sudah terhubung server. Nah, mungkin itu ya terkait API. Selanjutnya yaitu keamanan logika atau business logic. Di sini selain menjadi penghubung, saya juga memastikan sistem ini tidak bisa ditipu. Contoh paling mudah adalah fitur reservasi yang mungkin kalian sudah lihat sebelumnya. Analoginya seperti ini. Nah, bayangkan jika ada 2 orang pelanggan yang menekan tombol booking pada meja yang sama, misal meja nomor 4, di detik yang bersamaan, di hari yang sama. Nah, sistem backend saya ini akan bertindak sebagai wasit, yang dimana akan mengecek langsung ke pusat data dan melihat atau mencari tahu siapa yang masuk lebih dahulu sampai sepersekian detik. Nah, jika yang pertama itulah yang akan mendapatkan bookingan itu ya istilahnya. Nah, pelanggan kedua akan otomatis ditolak oleh sistem. Nah, hal ini mencegah terjadinya double booking atau bentrok jadwal. Mungkin untuk lebih jelasnya saya praktekkan saja ya di webnya. Nah, kita sekarang masuk ke web Semesta Cafe-nya ya. Nah, ini kita langsung saja reservasi meja ya. Misal kita mau reservasi di tanggal 1 Mei ya 2026. Kemudian di jam 11. Nah, meja-meja ini masih kosong. Kemudian kita mau reservasi di meja nomor 3. Kemudian masukkan nama lengkap Anda, pilih jumlah tamu, dan catatan tambahan. Misal kegiatan ultah atau anniversary atau buka bersama dan sebagainya. Nah, kemudian kita cek di bagian adminnya. Ini ya, di tanggal 1 Mei di jam 11 di meja nomor 3. Kemudian kita tindak lanjut. Sudah berhasil ya teman-teman. Kita cek. Kita coba lagi di hari yang sama, di jam yang sama, di bulan yang sama.
di tahun yang sama. Nah, meja tadi, meja nomor 3 yang sudah di booking otomatis akan terkunci. Ini yang dijelaskan saya tadi terkait keamanan logika ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada publikasi dan keamanan akses atau hosting dan deployment. Nah, agar aplikasi tadi tidak hanya berjalan di laptop saya, tapi bisa diakses oleh siapa saja lewat internet, termasuk Anda mungkin. Nah, saya telah mengunggah servernya ke cloud. Nah, ke internet ya. Menggunakan Railway untuk backend dan Vercel untuk frontend-nya. Nah, selain itu, saya juga memasang sistem keamanan atau CORS. Itu semacam satpam pintu masuk lah. Nah, itu tugasnya itu untuk agar tidak ada aplikasi asing atau hacker yang bisa mencuri data, menu, ataupun mengirim pesanan palsu ke sistem cafe kita. Nah, kemudian kita cek. Kemudian yang ketiga yaitu cek. Nah, mungkin itu ya terkait keamanan logika. Kemudian yang ketiga yaitu ada publikasi dan keamanan akses atau hosting dan deployment. Nah, agar aplikasi tadi Semesta Cafe ya tidak hanya berjalan di laptop kami atau laptop saya, tapi bisa diakses oleh siapa saja melalui internet, termasuk oleh Anda mungkin. Saya juga sudah mengunggahnya ke server cloud atau server internet lah. Nah, di sini saya menggunakan Railway untuk backend-nya dan Vercel untuk front-end-nya. Nah, saya juga sudah mengunggah database-nya ke server cloud juga ya. Nah, itu menggunakan Ivan. Selain itu, saya juga memasang sistem keamanan atau CORS. Nah, itu semacam satpam pintu masuk lah, untuk agar aplikasi asing ataupun hacker tidak bisa mencuri data menu yang ada di Semesta Cafe ataupun mengirim pesanan palsu ya ke web kita. Mungkin bisa saya perlihatkan web yang saya gunakan ya. Nah, ini untuk database saya menggunakan Event Console ya. Ini sudah running ya, berarti artinya berhasil lah. Kalau gagal biasanya power off atau apa gitu. Untuk backendnya saya menggunakan Railway, dan untuk frontendnya saya menggunakan Vercel. Nah, mungkin itu. Terus apalagi ya? Oh ya, ini untuk codingan backendnya ya teman-teman. Di sini aku perlihatkan ya. Nah, di sini itu ada di database-nya ya. Untuk koneksi database-nya ini kodenya menggunakan JavaScript. Ini sudah terhubung melalui Ivan ya, bukan melalui localhost laptop masing-masing, laptop saya maupun laptop teman saya. Nih, kemudian dikoneksikan, kemudian diekspor. Kemudian ada index.js-nya. Ini isinya ya database untuk koneksinya, untuk API-nya ya. Ini ada API untuk kategori menu, ada produk, ada sistem pembayaran, dan yang tadi ini ada untuk reservasi ya. Ini API untuk reservasi.
Nah, tentu saja semua data pesanan, reservasi, ataupun menu tadi itu tidak menguap begitu saja. Semua harus disimpan rapi layaknya buku besar. Nah, struktur buku besar inilah yang dirancang oleh rekan saya di bagian database. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Farel. Terima kasih. Terima kasih. Saya Muhammad Farel Nandana Wibowo dengan NIM 240300413. Langsung saja, di balik antarmuka yang indah dan API yang cepat terdapat fondasi data. Tugas saya sebagai database administrator adalah memastikan integritas dan efisiensi penyimpanan data menggunakan MySQL. Kami merancang struktur basis data relasional untuk menghindari duplikasi data. Kami memiliki tabel utama seperti menus, user, reservation, serta tabel order yang berrelasi one-to-many dengan order items untuk menyimpan detail pesanan secara spesifik. Saya menggunakan penguatan foreign key dengan yang tepat. Misalnya, jika sebuah pesanan dihapus, data detail pesanan atau order items juga akan terhapus atau bisa disebut cascade delete atau diamankan untuk diarsip ke laporan keuangan bulanan cafe, sehingga database tetap rapi dan tidak ada data yatim piatu atau biasa disebut orphan data. Sebagai kesimpulan, proyek Semesta Cafe ini merupakan hasil kerja kolaboratif bersama 4 fondasi utama, yaitu ada user experience, pelanggan yang interaktif, ada dashboard admin yang efisien, ada backend yang tangguh memproses logika, serta database yang terstruktur. Kami berharap sistem ini bisa menjadi solusi nyata bagi digitalisasi proses bisnis food and beverage. Sekian pemaparan dari tim kami. Terima kasih atas waktunya. Kami siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih.